Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Oktavianita dari Sastra Inggris Reguler SC. Dan video kali ini Vira buat untuk melengkapi nilai tugas ujian tengah semester mata kuliah karakter keislaman. Pertama, Vira akan menjelaskan tentang macam-macam najis. Yang pertama, najis mukhaffafah atau yang disebut najis ringan, yaitu contohnya seperti air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun atau air yang keluar dari kemaluan akibat terangsang. Nah, cara membersihkannya itu dengan cara memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Nah, meskipun tergolong najis yang ringan, kita pun wajib untuk membersihkan najis tersebut. Selanjutnya, yang kedua ada najis mutawasiha atau yang disebut dengan najis sedang. Nah, contohnya itu seperti keluarnya kotoran, haid atau air mani. Dan cara mensucikannya yaitu dengan membersihkannya bagian yang terkena najis dengan air yang mengalir. Nah, selanjutnya ada najis mughalazah atau yang disebut dengan najis besar. Contohnya seperti terkena babi atau terkena air liur anjing dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Untuk mensucikannya yaitu menggunakan bilasan air sebanyak 7 kali. Hal ini dilakukan dengan salah satunya membersihkan dengan menggunakan tanah agar benar-benar hilang. Selanjutnya, Vira akan menyebutkan macam-macam air dalam toharo. Ada 7 air nih, di antara lain ada air sungai, air laut, air hujan, air sumur, air mata air es atau salju, dan air embun. Yaitu pembahasan tentang hadas kecil dan hadas besar. Pertama, Vira akan menjelaskan tentang hadas kecil. Hadas kecil adalah sesuatu yang membatalkan untuk berwudu. Contohnya ketika buang air besar, keluar air kencing, atau buang gas. Nah, dengan cara berwudu atau tayamum kita bisa menghilangkan hadas kecil tersebut. Selanjutnya ada hadas besar, yaitu keadaan seorang tidak suci, contohnya bersetubuh, keluar mani atau sperma. Nah, untuk mensucikannya yaitu dengan cara mandi besar atau dengan tayamum. Soal nomor 2, Vira akan menjelaskan tentang syarat rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan dalam sholat. Dan video selanjutnya Vira akan mempraktekkan cara untuk sholat fardu. Vira akan menyebutkan poin-poin penting untuk syarat sah sholat. Pertama, masuknya waktu sholat. Kedua, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang ketiga, suci pakaian, badan, dan lain-lain. Keempat, penutup aurat. Kelima, menghadap kiblat. Dan keenam adalah niat. Selanjutnya ada rukun sholat, di antara lain. Pertama, berdiri bagi yang mampu. Kedua, takbiratul ikram. Ketiga, membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Keempat, ruku. Kelima, itidal. Keenam, sujud dan tu'maninah. Ketujuh, sujud di antara dua sujud dan tu'maninah. Kedelapan, duduk dan tasyahud akhir. 9, sholawat dan 10, salam. Selanjutnya sunnah sholat. Yang pertama, sunnah ucapan. Kedua, membaca surat setelah Al-Fatihah. Ketiga, mengucapkan amin setelah Al-Fatihah. Keempat, berdoa setelah tasyahud akhir. Kelima, doa istighfar setelah takbiratul ikram. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan sholat fardu, diantara lain berbicara dengan sengaja, melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Ketiga, berhadas besar atau berhadas kecil. Keempat, terkena najis. Kelima, terbentuknya aurat. Keenam, berubahnya niat. Ketujuh, membelakangi kiblat. Kedelapan, makan. Kesembilan, minum. 10, tertawa. Dan 11 adalah murtad. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu maghribi salah sarakatain mustaqbil kiblat yada lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar.
subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allah Akbar, subhana rabbil wa bihamdi subhana rabbil wa bihamdi subhana rabbil wa bihamdi. Allahu akbar, rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Allah Akbar, subhana rabbil wa bihamdi subhana rabbil wa bihamdi subhana rabbil wa bihamdi. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allah Akbar, subhana rabbil wa bihamdi subhana rabbil wa bihamdi subhana rabbil wa bihamdi. Allahu akbar, rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Allahu akbar, subhana rabbil wa bihamdi subhana rabbil wa bihamdi subhana rabbil wa bihamdi. Allahu akbar. Tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah Akbar, subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbil wa bihamdi subhana rabbil wa bihamdi subhana rabbil wa bihamdi. Allahu akbar, rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Allahu akbar. Subhana rabbil wa bihamdi subhana rabbil wa bihamdi subhana rabbil wa bihamdi. Allahu akbar. Tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 itu menjelaskan tentang puasa. Yang pertama, syarat puasa, yaitu beragama Islam. Kedua, sudah balik atau berakal. Ketiga, tidak ada uzur. Dan selanjutnya rukun puasa antara lain yaitu niat dan menahan diri dari yang membatalkannya. Selanjutnya, sunah-sunah berpuasa antara lain menyegerakan berbuka, hendaklah berbuka dengan kurma. Ketiga, sahur. Keempat, mengakhirkan sahur. Kelima, meninggalkan perkataan kotor. Keenam, mandi janabah sebelum fajar. Ketujuh, doa ketika berbuka. Kedelapan, perbanyak sedekah dan membaca Al-Quran dan amalan baik lainnya. Berikut hal-hal yang dapat membatalkan puasa, antara lain makan dan minum dengan sengaja, memasukkan benda asing ke dalam lubang dalam tubuh. Ketiga, muntah dengan sengaja. Keempat, bersetubuh. Kelima, mengeluarkan air mani. Keenam, haid atau nifas. Ketujuh, orang gila atau murtad. Selanjutnya, soal terakhir, Vira akan menjelaskan tentang zakat, infak, dan sedekah. Zakat adalah sebagian harta yang wajib disisihkan kepada orang-orang tertentu, contohnya orang fakir miskin. Dan hukumnya wajib ain, yaitu kewajiban bagi setiap orang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zakat sendiri itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dibayarkan setiap umat muslim dengan 2,5 kilo atau 3,5 liter beras di bulan Ramadan. Yang kedua ada zakat mal,
yaitu zakat yang dikeluarkan seorang muslim dari rizki yang diperolehnya. Selanjutnya adalah penjelasan tentang infak. Infak adalah mengeluarkan atau membelanjakan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam Islam. Contohnya, menyumbang untuk operasional masjid, dan lain-lain. Hukumnya itu wajib kafiyah, yaitu kewajiban bagi sekelompok orang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Fira akan menjelaskan tentang sedekah. Sedekah yaitu pemberian sukarela kepada orang lain, terutama bagi orang yang miskin. Tidak ditentukan jenis dan jumlahnya maupun waktunya. Dan hukumnya itu sunnah, dikerjakan mendapat pahala. Jika tidak, tidak mendapatkan dosa. Nah, sekian penjelasan dari Vira, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.